Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Senli telah benar-benar menerobos, dan penyerapan kekuatan langit dan bumi telah berlangsung selama 3 hari. Pada pagi hari keempat, kekuatan langit dan bumi menghilang, dan mata Senli terbuka. Dia sudah menjadi orang kuat di alam Kaisar Naga. Kelahiran setiap Dragon Emperor Realm sangatlah sulit, seperti Senli, yang memiliki talenta tingkat tinggi, tetapi tanpa bantuan Suhan, dia akan gagal dan menjadi Kaisar Semu. Berdiri di alun-alun, mata semua orang memandangnya. Itu semacam rasa hormat. Senli menutup mata pada tatapan penonton. Dia melirik Suhan sebelum berlutut dengan satu kaki. Dia tahu bahwa dia memiliki hari ini, yang semuanya diciptakan oleh Suhan. Bahkan jika itu adalah terobosan ini, jika bukan karena bantuan Suhan, dia tetap akan gagal. Saat dia akan berlutut dengan satu kaki, sosok Suhan melintas, dan segera membawa Xiao Yuhui dan Xiao Yuran, serta Su Qing dan Su Yao, ke depan Senli. Suhan mengulurkan tangannya untuk menahan Senli, dan berkata, "Jika Anda seorang ayah, bagaimana Anda bisa memberi hormat kepada anak-anak dan cucu-cucu Anda?" Senli terlihat rumit, dan memandang Suhan. "Saya terlalu berlebihan. Anda adalah Master Sekte, Qinger dan Yaoer adalah tuan muda dan putri muda, Yuhui dan Yuran adalah istri Master Sekte, dan saya hanyalah bawahan Master Sekte, jadi saya tidak pantas menerima penghormatan seperti itu," ucap Senli, dengan perasaan agak rumit. "Jika itu benar-benar berlebihan, dan benar-benar membuat kesalahan, bagaimana saya bisa memberitahu Anda rahasia di hati saya?" Suhan tersenyum lembut, "Karena Anda telah menerimanya. Mulai sekarang, di depan saya, Anda tidak akan lagi menyebut bahwa diri Anda bawahan, dan Anda mulai sekarang adalah kakek dari anak-anak saya," ucap Suhan. Ini, Senli memandang Suhan dan terdiam beberapa saat. Kakek Senli, kau menakuti Yaoer sampai mati." Tangan kecil Su Yao baru saja meraih telapak tangan Senli, dan ketika tangan itu sedikit bergetar, dia mengucapkan kata-kata yang kekanak-kanakan. Dia hanyalah seorang anak kecil, dan apa yang dia katakan secara alami dari ketulusan, tidak ada yang meragukan. Dan Su Qing menggelengkan kepalanya, mengatupkan mulut kecilnya, dan bersenandung, "Aku tidak akan memanggilmu kakek tanpa alasan. Jika seseorang menggangguku di masa depan, kamu harus membantuku, seperti dia," ucap Su Qing menunjuk ke Suhan. Dalam adegan ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan tawa, bahkan mata Suhan berputar, sedikit tak berdaya. "Senli, bagaimana dengan keluarga Anda ini?" ucap Suhan. Tubuh Senli gemetar, meskipun dia telah menembus, kerutan di wajahnya tampak sedikit lebih banyak, dan air mata mengalir dari sepasang mata keriputnya. "Saya tidak memiliki anak dalam hidup saya merindukan kasih sayang keluarga, merindukan rumah, dan sekarang, rumah ini, saya telah menemukannya." Setelah beberapa saat, Senli membungkuk, mengambil Su Qing dan Su Yao, berbalik dan pergi. Kakek, aku ingin sosok tanah liat, patung tanah liat di tanganmu tadi." "Kakak jelek, patung tanah liat itu pilihan pertamaku, hanya ada satu, kamu tidak boleh memintanya," ucap gadis kecil kepada kakaknya. "Hahaha, keduanya, kalian semua, kakek akan membuatkan satu untukmu, satu orang." Suara kekanak-kanakan, bercampur dengan tawa Senli, berangsur-angsur menghilang di alun-alun ini. Su Yunming, melihat dari kejauhan, tidak memiliki ketidaknyamanan atau kecemburuan di matanya, karena Senli, apakah itu dari perasaan pribadi, dasar kultivasi, atau kontribusi sekte, dia memiliki kualifikasi ini. King Sui melangkah ke kehampaan, memandang para penghuni sekte. Karena Kaisar Roh Iblis Ungu telah menerobos,
Sekte Phoenix juga harus melakukan sesuatu yang harus dilakukan sebelum bencana besar terjadi. Su Han mengerang sedikit, dan kemudian berkata, para pemimpin 5 penjaga dewa, masing-masing dari kalian, kumpulkan 100 anggota kalian, dan 10.000 murid biasa. Besok pagi, berkumpul di alun-alun, kita akan berangkat berperang, menghancurkan sekte tingkat 6 Liu-Liu, yaitu Sekte Rui. Siap Master, ada teriakan dari bawah, dan semua orang menerima perintah mereka. Tak terasa malam pun tiba, dan ada awan gelap di langit, seolah-olah akan hujan. Cahaya bulan terhalang oleh awan gelap, dan dunia menjadi gelap gulita. Di kamar Su Han, 2 orang yang dia antisipasi datang. Xiao Yuran, Xiao Yuhui. Silahkan masuk. Melihat keduanya dengan ragu berdiri di pintu, Su Han mendongak dan tersenyum sedikit. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan dan apa yang ingin kamu tanyakan, ucap Su Han. Keduanya saling memandang, dan pada akhirnya Xiao Yuhui berkata, wanita itu adalah orang yang selalu ada di hatimu, yang selalu kamu rindukan. Iya, Su Han mengangguk dan menjawab tanpa sedikit pun penyembunyian. Dia adalah Liu Qingyao, dia telah bersamaku selama 30.000 tahun, dan akhirnya meninggalkanku. 30.000 tahun. Keduanya tidak percaya, tetapi terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Mereka berdua baru berusia kurang dari 30 tahun, 30.000 tahun, bagi mereka, periode waktu yang sangat tidak masuk akal. Dia cantik, ucap Xiao Yuran. Itu sangat indah. Su Han mengangguk sedikit, lalu tersenyum, kamu juga cantik. Tidak, kami di depannya seperti celah antara cahaya kunang-kunang dan cahaya rembulan, sangat jauh berbeda. Xiao Yuran menggelengkan kepalanya. Apakah dia masih hidup? Xiao Yuhui bertanya. Saya juga tidak tahu. Su Han mengangkat matanya, melihat ke tempat di mana gua itu berada, dan bergumam, di sini, aku telah melihatnya, tetapi dia telah berbaring dengan damai. Aku tidak mengerti apakah dia masih hidup atau telah meninggal. Pernahkah kamu melihatnya? Keduanya mengangkat mata. Su Han mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kedua Xiao Yuhui dan Xiao Yuran memiliki pengetahuan yang terlalu sedikit, mereka berbicara terlalu banyak, dan mereka tidak mengerti. Mulai sekarang, jangan panggil istri kepada kami lagi, dan kami akan memanggilmu Master Sekte saja, bukan suami, ucap Xiao Yuhui lembut. Su Han tertegun, dan hendak berbicara, tetapi mendengar Xiao Yuran juga berkata, bukannya kami merasa bahwa kami tidak lebih baik dari dia, dan bahwa kami tidak layak untukmu, tetapi kami merasa bahwa jika kami benar-benar dapat memanggilmu suami, setidaknya juga mendapatkan persetujuannya. Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya meninggalkan ruangan Su Han. Su Han hanya menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gua lagi, matanya sepertinya mampu menembus susunan teleportasi, menembus tengah alam, dan melihat sosok tak tertandingi terbaring di platform besar. Qin Yao, apakah kamu benar-benar hidup atau mati? Aku akan tetap menunggumu selamanya. Kata ini secara bertahap menyebar keluar ruangan, menyebar ke langit, dan menyebar ke gua. Di peron, jari Liu Qingyao bergerak lagi. Kamu siapa? Kata-kata yang sama seperti 3 hari yang lalu, tapi kali ini, dia tidak membuka matanya. Keesokan paginya, di alun-alun, semua orang yang telah dipilih dari Sekte Phoenix siap untuk pergi. Su Han secara pribadi memimpin 5 resimen penjaga dengan 100 orang dan 10.000 murid biasa. Su Han membuka 9 awan peri arai dan langsung pergi ke Paviliun Wanbao. Sekte Rui memang bukan di prefektur Wangan, melainkan di prefektur Pingle, yang berbatasan dengan prefektur Wangan. Keempat kediaman kerajaan Tanglin bersebelahan, dapat dikatakan bahwa seluruh kerajaan Tanglin, kecuali ibu kota kekaisaran, terdiri dari 4 kediaman. Tempat Sekte Rui berada di perbatasan Pinglevo, hanya beberapa ribu mil saja dari Wanganfu, bahkan bisa dikatakan Sekte Rui sebenarnya setara dengan aliran di Wanganfu. Pada saat yang sama, Sekte Rui juga merupakan sekte paling kuat di seluruh kerajaan Tanglin. Di antara kerajaan Tanglin,
sekte tingkat 6 Liu sudah berada di puncak. Sekte Rui adalah satu-satunya sekte tingkat 6 di kerajaan Tanglin. Untuk Senli, Su Han tidak membawanya, dia ditugaskan untuk melindungi seluruh penghuni sekte Phoenix. Wosh! 9 awan peri arai terbuka, dan banyak sosok, dipimpin oleh Su Han, berdiri di atas daun besar, ditekan secara horizontal di udara, kuat dan langsung pergi ke kejauhan. Daun ini adalah benda terbang, barang bantu tingkat atas tingkat emas ungu, yang diperoleh Su Han dari kantong penyimpanan tetua dari pulau raksasa. Dalam waktu singkat, kerumunan orang muncul di Kabupaten Yuanshan. Daun besar menyebar dan cukup panjang ribuan kaki. Aura mengerikan itu segera menarik perhatian semua orang di bawah. Itu Sekte Phoenix. Itu adalah Master Sekte Phoenix, Su Baliu, Master Sekte Su Han. Ya Tuhan, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik, anggota 5 penjaga agung, dan ada begitu banyak murid biasa. Apa yang akan mereka lakukan? Sekte Phoenix adalah kebanggaan Kabupaten Yuanshan kita. Apapun yang mereka lakukan, kita akan selalu mendukung mereka. Banyak pembudidaya kasual di bawah ini membuka mulut mereka, dengan antusias di mata mereka. Daun besar itu berhenti di langit di atas paviliun Wanbao, dan akhirnya menyusut, dan sosok di atasnya perlahan-lahan jatuh, memenuhi area itu seketika. Daunnya menyusut menjadi ukuran kecil dan ditangkap oleh Su Han. Dia melirik kerumunan di sekitarnya dan berkata, semuanya, malapetaka akan datang, tetapi semua orang di Kabupaten Yuanshan akan bermigrasi ke Sekte Phoenix saya dalam 2 bulan. Kalian bukan murid dari Sekte Phoenix, tetapi kalian telah membantu Sekte Phoenix beberapa tahun yang lalu, dan saya selalu mengingat bantuan kalian semua. Dengan kekuatan Sekte Phoenix, saya akan melindungi kalian semua dari bencana yang akan datang. Saat suara itu jatuh, Su Han menoleh dan berjalan menuju ke paviliun Wanbao. Masuk ke Sekte Phoenix untuk berlindung. Sekte Master Su berkata, saya harus mendengarkannya. Terima kasih Master Sekte Su atas kebaikan Anda. Banyak kultivator biasa, pada saat ini, semua mengepalkan tangan mereka ke arah Su Han. Rasa terima kasih mereka berubah menjadi kegembiraan, dan mereka membungkuk dalam-dalam kepada Su Han. Semua orang tahu bahwa bencana Longwu ini telah menyebar dengan cepat dan akan segera tiba di daerah mereka. Dan, dalam 2 bulan, Su Han jelas mengatakan paling lama 2 bulan, dan malapetaka akan tiba. Setelah bencana datang, seperti petani biasa, budidaya tingkat rendah, tidak akan ada perlawanan sama sekali. Di bawah bencana itu, mereka semua akan mati. Tapi hari ini, Su Han berbicara dan meminta semua orang di Kabupaten Yuanshan untuk datang dan berlindung di Sekte Phoenix. Saat ini, mereka semua telah membungkuk dan mengepalkan tinju mereka dengan hormat, sampai semua anggota Sekte Phoenix memasuki paviliun Wanbao, mereka menegakkan tubuh. Di paviliun Wanbao, anggota Sekte Phoenix melewati susunan teleportasi dan pergi dengan cepat. Formasi teleportasi yang diatur oleh Su Han hanya terbatas pada jarak antara beberapa kabupaten dan kota. Kali ini, dibutuhkan setidaknya 5 hari. Chu Ninghai berdiri di samping Su Han, terdiam sejenak, dan bertanya, kesengsaraan Longwu akan datang, tapi Master Sekte Su pergi keluar dengan para murid. Dan saya tidak tahu tujuan Anda, bolehkah saya tahu? Menghapus sekte tingkat 6 Liu, Sekte Rui. Su Han berkata dengan tenang. Chu Ninghai terkejut, melihat sosok Su Han yang lurus, hatinya penuh dengan kerumitan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kurang dari sebulan kuil Tao Qilin dihancurkan, dan Sekte Phoenix membuat langkah lain untuk berperang dengan sekte tingkat 6. Chu Ninghai tiba-tiba menemukan bahwa Sekte Phoenix, di bawah kepemimpinan Su Han, telah menjadi lebih kuat, dan sekarang, itu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setiap Sekte Phoenix bergerak, itu pasti akan berhasil. Itulah kasus Sekte Setan Darah, Sekte Wuzong Sejati, Sekte Liu Sui, dan kuil Tao Qilin. Bahkan hari ini, dengan hanya 10.000 murid biasa, dengan 500 orang dari 5 penjaga dewa, pergi ke Sekte Rui, untuk menggulingkan sekte terkuat di kerajaan Tanglin,
yang mempunyai lebih dari 500.000 murid. Dan Chu Ninghai tidak bisa tidak mengatakan kalau Su Han memang gila. Tapi ada begitu banyak keajaiban yang terjadi padanya. Bahkan jika dia membunuh begitu banyak jenius dari sekte super, meskipun hampir musnah pada awalnya, pada akhirnya, seseorang bahkan muncul untuk membantu Paviliun Tusen. Bocah ini adalah orang yang sangat beruntung. Chu Ninghai melihat ke samping Su Han, mendesah di dalam hatinya, sedikit iri, bahkan sedikit cemburu. Paviliun Wanbao pernah membantuku sekali, Su Han berkata tiba-tiba. Chu Ninghai terkejut, dan segera bertanya, dengan basis kultivasi Master Sekte Su saat ini, siapa lagi yang bisa menekan Master Sekte Su dalam situasi berbahaya dan akhirnya meminta Paviliun Wanbao mengambil tindakan. Pulau Raksasa, Putra Ketujuh, ucap Su Han. Putra Ketujuh. Mata Chu Ninghai menyusut, dan dia tidak bisa menahan napas. Pantas. Putra Ketujuh Pulau Raksasa, kekuatan apa dia? Tanya Su Han. Orang tua ini juga tidak tahu. Chu Ninghai menggelengkan kepalanya sedikit. 800 tahun yang lalu, Feng Tianhan, putra ketujuh pulau raksasa, sudah mulai mundur dan menerobos. Saya tidak tahu apakah ada terobosan setelah itu. Dalam analisis terakhir, saya hanyalah Master Paviliun Wanbao di Kabupaten Yuanshan. Bagaimana saya bisa mengetahui kultivasi orang seperti itu? Chu Ninghai tertawa getir. Dia tidak mencapai alam penguasa naga. Pengorbanan bumi Paviliun Wanbao dan debu jatuh yang membantuku keluar, ucap Su Han. Pengorbanan bumi. Chu Ninghai terkejut lagi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, pengorbanan bumi Paviliun Wanbao, basis kultivasi terendah, ada juga alam kaisar semu, dan senior Luoshen, usia keberadaannya mirip dengan usia putra ketujuh pulau raksasa. Kekuatan cendekiawan juga sebanding, tetapi Luoshen senior menempati urutan 10 besar di antara pengorbanan bumi. Dapat dilihat bahwa kekuatan putra ketujuh pulau raksasa juga sangat kuat. Su Han mengangguk sedikit, dan segera berhenti menyebutkan masalah itu, tetapi menatap Chu Ninghai. Chu Ninghai ditatap oleh Su Han, dan merasa sedikit berbulu untuk sementara waktu. Apa Master Su membutuhkan bantuan dari saya? Chu Ninghai tidak bisa membantu bertanya. Su Han terdiam beberapa saat, dan berkata dengan ringan, pada awalnya kamu berjanji padaku bahwa keuntungan dari teleportasi arai akan didistribusikan secara merata, tapi kamu tidak melakukannya. Su Han selalu mengingat ini, tapi dia telah menunggu Paviliun Wanbao untuk memenuhi janjinya. Namun, sampai waktu yang lama berlalu, Paviliun Wanbao masih belum mengirimkan jejak batu spiritual ke Sekte Phoenix. Ini, Chu Ninghai tiba-tiba menjadi malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Han akan tumbuh begitu cepat, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa tingkat pertumbuhan Sekte Phoenix akan begitu menakutkan. Di dalam hatinya, Sekte Phoenix hanyalah Sekte 9 Liu, bahkan jika itu dipromosikan menjadi 8 Liu, itu tetap saja semut. Dengan meningkatnya penggunaan susunan teleportasi, jumlah orang telah meningkat, menyebabkan semakin banyak keuntungan yang diperoleh Paviliun Wanbao. Setiap kali memikirkan manfaat semacam ini, Chu Ninghai merasa tidak perlu membaginya kepada Su Han. Dalam hatinya, pertama, semua item yang dibutuhkan untuk formasi teleportasi ini semuanya disediakan oleh Paviliun Wanbao, jadi mengapa harus membagi rata kepada Su Han? Su Han dapat dikatakan bahwa dia tidak mengeluarkan modal sedikit pun, dia hanya menggunakan tenaganya untuk membangun susunan teleportasi. Poin kedua adalah bahwa Chu Ninghai tampaknya sopan kepada Su Han, tapi hanya di permukaan, alias baik di luar saja. Tidak ada alasan lain, hanya saja Chu Ninghai tidak mau memberikannya, itu sudah cukup. Meskipun Su Han mungkin tidak bekerja sama dengan Paviliun Wanbao karena ini, dengan kekuatan Paviliun Wanbao, bagaimana dia bisa mengizinkan Su Han untuk bekerja sama dengan perusahaan lain tanpa cedera? Berdasarkan alasan di atas, Paviliun Wanbao bahkan tidak mengirimkan sepotong batu spiritual pun ke Sekte Phoenix. Tapi sekarang berbeda, Su Han telah membiarkan Chu Ninghai, seluruh Kabupaten Yuanshan,
seluruh kota Kabupaten Yunyang, dan bahkan seluruh mansion Wangan melihatnya. Sekte Phoenix telah menghancurkan 3 guru besar dari kuil Taokilin, menyapu banyak dewa naga di kuil Taokilin, dan membiarkan kuil Taokilin tinggal nama. Ini telah membuktikan bahwa Sekte Phoenix memiliki kekuatan untuk menghancurkan 7 sekte, sebanding dengan kekuatan 6 sekte. Adapun status Sekte Master dari Sekte tingkat 6 Liu Liu, penting bagi Chu Ninghai untuk memikirkannya. Saya tidak perlu menyebutkan masa lalu. Mengapa Paviliun Wanbao tidak memberi saya batu roh? Saya tidak perlu bertanya. Saya hanya memberi Anda 2 pilihan. Su Han memandang Chu Ninghai dan berkata dengan tenang, pertama, segera keluarkan 1 miliar batu roh dan kirim ke Sekte Phoenix. Saat aku kembali, aku harus melihatnya. Kedua, mulai sekarang, aku tidak akan pernah berbicara tentang kerja sama dengan Paviliun Wanbao. 1 miliar batu roh, ini. Chu Ninghai kaget. Jumlah ini terlalu banyak. Bahkan jika dia mengirim batu roh ke Sekte Phoenix di awal, keuntungan dari beberapa formasi teleportasi yang digabungkan pasti tidak akan terlalu banyak. Namun, Su Han tidak mendengarkan apa yang dia katakan setelah itu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan melangkah langsung ke formasi teleportasi, meninggalkan Chu Ninghai dengan ekspresi suram, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Menyaksikan murid-murid Phoenix Sekte pergi satu persatu, ketika murid terakhir melangkah ke formasi teleportasi, ekspresi suram di wajah Chu Ninghai berubah menjadi senyum masam. Tidak masalah, aku yang memintanya. Tapi saya benar-benar tidak bisa mendapatkan 1 miliar batu spiritual. Saya harus mengajukan permohonan ini dari atas. Bagaimana cara memutuskan tergantung pada yang di atas. Memikirkan hal ini, Chu Ninghai melihat susunan teleportasi, dan matanya berkedip. Su Han, tingkat pertumbuhanmu memang luar biasa, tapi Paviliun Wanbao-ku, yang telah mampu berdiri di benua Longwu selama bertahun-tahun, tidak dapat diancam oleh siapapun. Jika yang di atas tidak setuju, jangan salahkan Paviliun Wanbao-ku. Di tempat lain, wilayah Huangan, susunan teleportasi Paviliun Wanbao berkedip-kedip, dan semua orang dari Sekte Phoenix berjalan keluar. Paviliun Wanbao ini tidak besar, tidak dapat menampung lebih dari 10.000 orang saat ini. Ada ribuan murid yang sudah berdiri di luar Paviliun Wanbao. Orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Wanbao di kota Kabupaten Huangan, dengan alis licik dan mata tupai, terlihat jauh lebih sopan daripada Chu Ninghai. Dia telah mendengar banyak tentang perbuatan Phoenix Sekte. Kekuatan ini, bahkan orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Wanbao di Kabupaten Huangan, tidak berani menyinggungnya. Tuan Su, ini adalah teh terbaik yang keluarga Liu temukan beberapa waktu lalu, dan ini untuk Tuan Su. Pemilik Paviliun Wanbao di sini bermarga Liu, memegang sekantong teh di tangannya, dan berkata kepada Su Han sambil tersenyum. Tidak perlu sopan. Su Han berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih atas kebaikan Anda, sampai bertemu di hari berikutnya. Suaranya jatuh, dan sosoknya melintas ke dalam kehampaan. Di antara gelombang telapak tangan, batu berbentuk daun besar itu muncul lagi, menekan secara horizontal di udara, dan semua orang di Phoenix Sekte melompat. Mereka naik ke kehampaan dan segera menarik perhatian semua orang di kota Kabupaten Huangan. Siapa orang-orang itu? Daun itu, pasti harta karun. Diam, mereka semua adalah anggota dari Sekte Phoenix. Apakah kamu ingin mati? Kamu tidak memiliki mata yang lebar. Apa kamu tidak melihat bahwa mereka semua mengenakan pakaian Sekte Phoenix? 5 penjaga Dewa Agung semuanya telah muncul, dan ada begitu banyak murid biasa, kemana mereka pergi? Itu, Master Sekte Phoenix. Apakah mereka akan bermigrasi juga? Menuju lahan kering? Mustahil, malapetaka belum menyebar ke tempat kita, dan jumlah murid dari Sekte Phoenix telah mencapai 50.000, 5 penjaga dewa, tidak hanya ratusan orang di daerah ini. Jika mereka pindah, itu pasti migrasi sekte. Kepergian orang-orang Sekte Phoenix menarik perhatian beberapa pembudidaya biasa di Kabupaten Huangan. Wosh! Dalam kehampaan,
daun besar itu melintasi langit, dan 10.000 lebih orang berdiri di atasnya, semuanya berdiri tegak, melihat ke depan. Pada saat ini, 3 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan kota Kabupaten Huangan. 2 jam kemudian, sebuah kota besar terlihat. Kota ini menempuh jarak sekitar ratusan kilometer, terdiri dari 4 gerbang, timur, barat, selatan, dan utara. Pada saat ini, ada banyak biksu dan kultivator biasa yang datang dari segala arah menuju kota ini, dan di 4 gerbang, lebih banyak biksu berkumpul. Di depan setiap gerbang, ada beberapa orang yang berdiri di sana, sepertinya menyambut pembudidaya biasa entah dari mana. Di atas setiap gerbang, ada sebuah plakat besar, yang bertatahkan emas dan sangat mewah, dengan 3 karakter besar terukir di atasnya, Kota Rui. Kota ini adalah penduduk sekte Rui. Untuk membangun tempat tinggal sekte menjadi kota, hanya sekte Rui, sekte terkuat di kerajaan Tanglin, yang bisa melakukannya. Haha, ini benar-benar. Dikabarkan bahwa sekte Rui merekrut murid tanpa batasan apapun. Sepertinya ini benar. Bahkan Meridian Naga bisa menjadi murid sekte Rui. Banyak pembudidaya biasa berbicara dengan gembira. Bagaimanapun, jika mereka dapat bergabung dengan sekte Rui, dengan perlindungan sekte 6 Liu ini, ketika bencana datang, krisis mereka akan berkurang. Tepat ketika mereka bangga, daun besar dari sekte Phoenix sudah keluar dari langit. Semua orang melihat ke atas, termasuk yang ada di kota Rui. Anjing kecil Gu Yunlei, keluar. Suhan, Subaliu, Master Sekte Phoenix mencarimu. Suhan berteriak. Tiba-tiba, teriakan itu berubah menjadi ribuan guntur, menggulung angin dan awan di atas langit di atas semua orang, di seluruh kota Rui, dan mengguncang langit. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka yang berdiri di depan gerbang kota dan ingin bergabung dengan sekte Rui tercengang. Mereka yang berdiri di depan gerbang kota dan ingin bergabung dengan sekte Rui tercengang. Ini, apa yang terjadi? Gu Yunlei adalah putra penguasa sekte Rui, dan bahkan satu-satunya putra dari Master Sekte Rui. Brengsek, sekte Phoenix datang untuk berperang dengan sekte Rui. Seharusnya tidak mungkin. Ada 500.000 murid sekte Rui, dan karena periode waktu ini, telah merekrut murid. Saat ini, setidaknya telah mencapai 700.000 atau 800.000. Meskipun kualitasnya tidak bagus, jumlahnya sangat banyak. Hanya ada lebih dari 10.000 orang dari sekte Phoenix, tidak mungkin menjadi ancaman bagi sekte Rui, kan? Master Sekte Rui, kekuatan super tertinggi di jajaran kerajaan Tanglin, dikatakan tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu, dan aku tidak tahu mana yang lebih kuat dari Subaliu ini, ucap puluhan ribu orang yang melihatnya. Gu Yunlei, anjing kecil, keluar, keluar, keluar. Saat mereka berdiskusi, suara Suhan bergema lagi. Suara besar itu, seperti sejuta petir yang bersenandung di kehampaan, menyebabkan angin dan awan bergerak, kehampaan bergetar, dan bahkan hati para pembudidaya biasa itu bergetar hebat. Suara keras itu masih bergema, sepertinya tanpa henti, lebih seperti menghancurkan seluruh kota saat ini. Sekte Phoenix terlalu sombong, dan perilaku ini murni mencari kematian. Ucap kerumunan di bawah. Sebagian dari mereka meninggalkan kelompok yang ingin bergabung dengan sekte Rui, berdiri jauh, menonton dengan tenang. Karena pembukaan Suhan, dan kemunculan sekte Phoenix, 4 gerbang kota Rui, mereka yang ingin bergabung dengan sekte Rui, kebanyakan dari mereka berhenti. Bangsat, teriak seorang pemuda. Di gerbang selatan kota Rui, seseorang duduk bersila, menutup matanya sepanjang waktu. Pemuda berjubah ungu itu membuka matanya saat ini dan berdiri. Jubah ungu adalah pakaian kebanggaan dari murid teratas sekte Rui. Di antara 4 gerbang timur, barat, selatan, dan utara, masing-masing memiliki murid teratas. Kultivasi pemuda ini berada di tahap awal alam pil naga. Pada saat ini, sambil mengendus dengan dingin, dia membuka mulutnya dan berteriak, terbang dilarang di langit di atas kota Rui, apakah kalian semua sudah bosan hidup? Begitu kata-kata ini keluar, semuanya tercengang.
Apakah bocah ini bodoh atau sombong? Siapapun yang tidak memiliki pengalaman tahu bahwa orang yang berdiri di atas daun itu berasal dari Sekte Phoenix, dan bahkan jika dia benar-benar tidak dapat melihatnya, dia seharusnya dapat mendengar suara Su Han sebelumnya. Wosh! Tepat ketika suara pemuda itu jatuh, sementara para pembudidaya biasa ini linglung di atas daun, Sang Guan Ming Qingxian mengulurkan tangannya dan menepuknya sedikit ke bawah. Dum! Di bawah penembakan ini, langit tiba-tiba meraung, awan bergulung kembali, dan semburan tekanan yang mengejutkan tiba-tiba menyebar. Mata pemuda itu berkontraksi, dan dia jelas tidak berharap Sang Guan Mingxin berani menyerang dirinya di depan kota Rui ini. Perasaan krisis di hatinya langsung naik, dan di bawah gelombang telapak tangannya, lapisan tirai cahaya muncul di tubuhnya, dan kekuatan naga dari tahap awal alam pil naga juga pecah pada saat ini. Siu! Telapak tangannya meraung dan langsung menepuk pemuda itu. Pada saat ini semua tirai cahaya pertahanan di tubuh pemuda hancur berkeping-keping. Duar! Setelah itu, telapak tangan itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seukuran tangan manusia biasa, dan menampar wajah pemuda itu dengan sekejap. Rasa sakit datang dari wajahnya, dan pemuda itu menjerit, dan di bawah jeritan, dia terbang ratusan meter dari gerbang selatan, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras, memercikkan debu ke langit. Terjadinya adegan ini menyebabkan semua orang, kecuali Sekte Phoenix, para pembudidaya biasa, dan para murid dari Sekte Rui, menarik napas dalam-dalam. Sekte Phoenix ini benar-benar berani bergerak. Itu adalah kepala resimen penjaga bintang Sekte Phoenix, Sang Guan Mingxin. Aku telah melihatnya. Selain pemimpin penjaga Dewa Zhenlong, ada juga pemimpin penjaga Dewa Dingin Suci, dan 3 penjaga dewa lainnya, semuanya ada di sini. Sangat kuat, pemuda itu, tapi murid teratas Sekte Rui, kultivasinya terlalu jauh lebih tinggi dariku, setidaknya dia juga di alam inti naga. Apakah Sekte Phoenix ini benar-benar tidak takut dengan kemarahan Sekte Rui? Dalam menghadapi bencana Longwu, Sekte Phoenix tidak memperkuat sekte mereka sendiri, tetapi malah datang untuk memprovokasi keagungan sekte tingkat 6 Liu Liu. Bagaimana menurut Anda? Banyak komentar keluar, mata semua orang menatap kehampaan, pria berjubah putih berdiri paling depan. Sekarang, apakah kau tahu siapa kami? Sang Guan Mingxin berbicara, dan suara dingin menyebar dari bawah, sehingga semua pembudidaya biasa dan semua murid Sekte Rui dapat mendengarnya. Sekte Phoenix, kau sangat berani. Di gerbang utara, orang lain berbicara. Ini adalah wanita yang terlihat berusia sekitar 30 tahun, dan jubah yang dia kenakan juga jubah ungu milik murid top Sekte Rui. Berani menjadi liar di Sekte Rui, kau benar-benar mencari. Boom! Sebelum kata-katanya jatuh, Sang Guan Mingxin melambaikan telapak tangannya. Kecepatan telapak tangan ini lebih cepat. Wanita itu bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi kulitnya berubah drastis, pakaiannya langsung hancur saat ini. Sebelum para pembudidaya biasa melihat lebih dekat pada tubuh telanjang wanita yang sedikit berlemak itu, wanita itu mengeluarkan darah, dan sosoknya roboh di tempat dan mati. Setelah melakukan serangan itu, Sang Guan Mingxin langsung pergi ke murid top Sekte Ryu lainnya. Saat ini mereka berdiri di tengah kehampaan, tepat di pusat kota Rui. 4 gerbang timur, barat, selatan, dan utara terlihat jelas. Ada seorang pria yang hampir berusia 40 tahun. Melihat datangnya telapak tangan Sang Guan Mingxin, kulit pria itu berubah drastis. Tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dan bergegas menuju markas pusat. Tapi kecepatannya, dibandingkan dengan Sang Guan Mingxin, dia terlalu lambat. Sang Guan Mingxin langsung memblokir jalan di depan pria itu. Pria itu hendak bergegas ke gerbang utara, tetapi dengan paksaan, dia tidak bisa melewatinya. Di atas pemaksaan itu, ada krisis hidup dan mati yang kuat. Aku tidak pernah menyinggungmu. Apa yang ingin kau lakukan padaku? Ucap pria itu tiba-tiba membuka mulutnya. Karena Gu Yunlei, karena 2 tetua di puncak alam Dewa Naga yang mengawalnya, Sekte Phoenix hari ini akan membuat perhitungan kepada Sekte Rui. Wosh!
Seketika itu telapak tangan Sangguan Mingxin mencengkram leher pria itu. Kamu. Pria itu pucat dan putus asa. Sambil memegang leher pria itu, tatapan Sangguan Mingxin beralih pada lelaki tua di kejauhan. Orang tua ini mengenakan jubah ungu, sudah tua, tapi juga murid dalam sekte Rui. Tingkat kultivasi orang itu berada di tengah alam pil naga. Melihat Sangguan Mingxin saat ini, terlepas dari hal lain, kekuatan tengah alam pil naga meledak hampir seketika, dan sosoknya akan bergegas pergi ke gerbang timur. Wosh! Tetapi pada saat ini, tirai cahaya tiba-tiba muncul di gerbang timur, dan pisau panjang ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas cahaya, dan perasaan krisis yang kuat datang dari pisau panjang ini. Sosok lelaki tua itu berhenti dengan ganas, hampir tidak bisa berhenti, dan langsung bertemu dengannya. Jika kena, esensi sejati pada tirai tipis ini pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kau terburu-buru ingin lari kemana? Sangguan Mingxin tersenyum tipis dan melambaikan telapak tangannya untuk yang keempat kalinya. Dalam sekejap ia menghampiri Pak Tua itu, meraihnya di tangannya, dan segera mengambilnya dan meletakkannya di samping pria sebelumnya. Dalam keheningan, seluruh tubuh mereka berdua gemetar. Dalam hatinya, dia hanya berharap para anggota sekte Rui akan segera keluar dengan cepat. Aku akan memberi kalian waktu 3 tarikan napas, sampai orang dari sektemu keluar. Bersiaplah untuk mati, hitungan dimulai, ucap Sangguan Mingxin. 3, 2, jatuhnya karakter ini membuat kelopak mata lelaki tua itu bergetar hebat. 1, duar-duar. Cahaya dingin melintas di mata Sangguan Mingxin. Dengan senyum tipis, dia langsung menghancurkan tubuh kedua lelaki tua itu. Setelah itu, puluhan pita tiba-tiba keluar dari kota Rui. Pita-pita itu berubah menjadi sosok, lusinan orang, dan di depan yang memimpin adalah lelaki tua yang berwajah suram mengenakan jubah merah. Dia melihat Sangguan Mingxin dengan tatapan yang ingin menelan Sangguan Mingxin secara utuh. Subaliu, Sekte Phoenix sangat sombong, kau tidak tahu ketinggian langit dan bumi, berpikir bahwa jika kau dapat menghancurkan kuil Tao Qilin, lalu kau dapat melawan Sekte Rui. Bahkan kuil Tao Qilin, di mata Sekte Rui, itu hanyalah semut. Ucap pria tua berjubah merah itu mengabaikan Sangguan Mingxin, tetapi menatap Su Han, dan niat membunuh yang mengejutkan meledak. Dum, anjing tua! Kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Suruh tuan mudamu, Gu Yunlei keluar untuk bertemu denganku, ucap Su Han tanpa menoleh ke orang tua itu. Kapasitas tuan muda adalah sesuatu yang tidak dapat bertemu dengan sekte rendah sepertimu. Ucap orang tua berjubah merah itu mendengus dingin. Su Han mengerutkan kening, dan berkata dengan ringan, bunuh anjing ini. Baik Master. Sangguan Mingxin menerima perintah itu dan bergegas keluar tanpa mengatakan apapun. Sosoknya terbang ke langit, dan di tengah raungan, esensi sejati meledak, dan puluhan pedang panjang melonjak keluar dari cincin spasialnya dengan satu tembakan. Teknik pedang panjang ini secara khusus diajarkan Su Han kepadanya, setelah dia pulih dari cederanya. So, ho, wosh wosh wosh. Banyak pedang panjang berputar di kehampaan pada saat ini, berubah menjadi badai, menancapkan pedang yang tak terhitung jumlahnya, bergegas ke dalam kehampaan. Lelaki tua berjubah merah, tiba-tiba berhenti, dan langsung berubah menjadi formasi pedang. Formasi pedang Dayan, itu hanya beberapa pedang panjang tingkat emas. Apa kamu benar-benar berpikir itu bisa melakukan apa saja kepada orang tua ini? Sekte Phoenixmu juga mampu membeli tingkat emas semacam ini. Sebelum kata-kata orang tua itu jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat kemunculan formasi pedang ini, ruang di sekitarnya langsung terbagi saat ini. Bentuk pedang terletak di atas kepala lelaki tua berjubah merah. Dari luar, pembagian ruang tampak seperti kotak hitam persegi panjang. Bergerak ke bawah, tiba-tiba menyebar. Pada saat ini, kulit lelaki tua berjubah merah itu berubah lagi, dan budidayanya di puncak alam pil naga pecah. Gulungan, wosh. Pria tua berjubah merah itu meraung, dan di antara membalikkan tangannya, mengeluarkan pisau panjang.
Pisau panjang ini, bersinar dengan cahaya keemasan yang kaya, adalah pisau panjang senjata emas bermutu tinggi. Wosh! Pria tua berjubah merah itu memegang pisau panjang, dan tanpa ragu-ragu saat ini, dia menebas ke arah alun-alun dengan pisaunya. Slas! Cahaya pedang berkedip, dan ada senandung di kehampaan, menyebabkan ruang sedikit bergetar, dan riak muncul, seolah-olah terkoyak. Tetapi tingkat kultivasinya terlalu rendah, hanya di alam inti naga, dan pedang panjang hanyalah senjata tingkat emas, bahkan jika itu adalah kelas atas, itu tidak dapat merobek ruang. Menghancurkan ruang, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan di atas alam Dewa Naga. Aku pikir kau adalah basis kultivasi hebat, ternyata senjatamu hanyalah pisau panjang kelas emas sampah. Suara Sangguan Mingxin datang, dengan penghinaan dan ejekan. Dragon Peel Realm, tidak peduli tahap awal atau puncak, baginya, dia dapat mencapai pembunuhan instan. Saat ini, Sangguan Mingxin hanya bermain-main. Boom! Kotak itu bergerak turun dengan cepat, langsung menutupi cahaya pedang lelaki tua berjubah merah itu. Pada saat ditutup, cahaya pedang lelaki tua berjubah merah itu langsung ditelan oleh kotak itu. Dalam adegan ini, kulit lelaki tua berjubah merah itu akhirnya berubah drastis. Jantungnya berdegup kencang, dia langsung menoleh, dan meraung, "Ayo kita lakukan bersama." Berbeda dengan apa yang dia katakan sebelumnya, puluhan orang di sekitarnya juga merasakan krisis. Di antara orang-orang ini, lelaki tua berjubah merah memiliki basis kultivasi tertinggi, puncak dari alam Pil Naga, dan yang lainnya juga berada di alam Pil Naga, tetapi hanya di tahap selanjutnya. Wajah mereka suram saat ini, dan di bawah raungan lelaki tua berjubah merah, mereka menampar dada mereka, dan Pil Naga tiba-tiba berputar, sejumlah besar kekuatan naga muncul, membentuk pusaran air di atas kepala lelaki tua itu. Kekuatan naga itu langsung bergabung dan memasuki tubuh lelaki tua itu melalui pusaran air. Pada saat ini, tubuh lelaki tua berjubah merah itu tiba-tiba membengkak, tetapi dia dengan cepat berkontraksi. Auranya meningkat tajam, dan dia langsung mematahkan dari puncak alam Pil Naga ke puncak awal alam Dewa Naga. Sangguan Mingxin sedikit mengernyit, sedikit terkejut. Para pembudidaya kasual itu juga membuka mulut mereka lebar-lebar, mengungkapkan luar biasa. Keterampilan naga apa ini? Bisakah Anda secara langsung mengintegrasikan kekuatan naga dari puluhan orang menjadi satu orang, dan basis kultivasi orang ini dapat meningkat dengan cepat? Tidak heran Sekte Rui bisa menjadi sekte tingkat 6 Liu. Jika Sekte Rui naik turun, kekuatan naga dari 500.000 murid semuanya diintegrasikan ke dalam satu orang. Bahkan jika basis kultivasi murid-murid ini rendah, itu akan cukup bagi orang tersebut untuk diintegrasikan. Menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, para pembudidaya biasa itu tiba-tiba mengerti mengapa Sekte Rui menerima murid tanpa syarat pada saat ini. Dengan keterampilan atau teknik naga yang menakutkan, semakin banyak murid Sekte Rui, semakin kuat teknik ini. Jika ada jutaan, atau bahkan jutaan, lebih dari puluhan juta orang yang mengintegrasikan kekuatan naga mereka menjadi satu orang, seberapa kuat dia? Bahkan mata Suhan pada teknik ini menjadi cerah, tapi segera meredup. Itu hanya pintu samping. Dalam fusi, tingkat kultivasi orang ini memang akan meningkat, tetapi konsumsinya juga besar. Semakin banyak jumlah fusi orang, semakin besar konsumsinya. Jika ada puluhan juta orang fusi, maka orang ini mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Suhan bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa tingkat kultivasi lelaki tua berjubah merah itu memang untuk sementara mencapai puncak awal alam Dewa Naga, tetapi kekuatan naga di tubuhnya masih di alam inti naga. Dengan kata lain, dia menggunakan kekuatan naga dari alam naga pil untuk mendukung konsumsi basis kultivasi puncak di tahap awal alam Dewa Naga. Konsumsi semacam ini akan sangat luar biasa. Jika lelaki tua berjubah merah tidak memiliki persediaan konsumsi, dia akan menyerang paling banyak 2 kali, dan kekuatan naga dalam pil naganya akan benar-benar kosong. Matilah kau. Orang tua berjubah merah itu memiliki wajah yang suram,
dan dia bahkan tidak mengetahuinya, jadi dia tidak ingin membuang waktu sama sekali. Pada saat basis kultivasinya menerobos, dia menebas ke arah kotak. Pedang ini sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang, dan cahaya pedang itu lebih panjang, mencapai 100 kaki. Namun, cahaya pedang ini menunjukkan sedikit ketidakstabilan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Apa gunanya meningkatkan secara paksa basis kultivasi? Sangguan Mingxin berbicara dengan ringan, dan telapak tangannya menjadi gelap ke bawah, dan kotak yang dibentuk oleh formasi pedang Dayan tiba-tiba berakselerasi. Boom! Pada saat ini, cahaya pedang pria tua berjubah merah itu langsung runtuh. Bahkan pada saat keruntuhan, formasi pedang Dayan tiba-tiba menyebar. Tidak hanya lelaki tua berjubah merah, tetapi juga lusinan alam pil naga di sekitarnya langsung dibungkus. Pada tahap akhir dari Dragon Pil Realm, kekuatan naga baru saja dikosongkan, dan tidak ada waktu untuk mengisinya kembali. Segel. Mata Sangguan Mingxin berkedip, jari telunjuk dan jari tengah kanannya terulur, dan ketika mereka menunjuk ke kotak itu, kedua jari itu bersatu. Boom! Segera, kotak itu menyusut, dan semua ruang berubah menjadi hitam pekat sebelum lelaki tua berjubah merah itu bisa melakukan serangan keduanya setelah menerobos puncak awal alam Dewa Naga. Dia sudah tertutup hitam pekat dan musnah. Semua orang di bawah hanya bisa dilihat. Saat kotak menyusut, puluhan orang di dalamnya, pertama-tama lelaki tua berjubah merah, berteriak dari sepertiga ke setengah lainnya. Semuanya mentah dan tertutup oleh warna hitam pekat itu. Semua orang tahu bahwa hitam pekat ini adalah hitam pekat sehingga ruangnya terkoyak, dan lelaki tua berjubah merah ini tidak sedang hitam pekat, tapi oleh formasi pedang Dayan, tanpa suara dipenggal. Selain lelaki tua berjubah merah itu, puluhan jeritan keluar. Ketika formasi pedang benar-benar menyusut, puluhan pedang panjang sekali lagi diubah. Dan ketika mereka terbang kembali ke sisi Sangguan Mingxin, puluhan orang menghilang. Kecuali teriakan mereka, itu sunyi, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Tidak ada mayat, tidak ada darah, begitu saja, menghilang begitu saja dari udara yang tipis, dan keabadian tidak akan pernah kembali. Apakah ini kepala resimen pengawal bintang? Membunuh alam pil naga yang terlambat dan puncak dari alam pil naga bukanlah usaha sama sekali. Tetua berjubah merah barusan, bukankah dia sudah mencapai puncak tahap awal alam Dewa Naga? Kekuatannya telah meningkat tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki perlawanan sedikit pun? Hanya bisa dikatakan bahwa basis kultivasi Sangguan Mingxin terlalu kuat, bahkan di tahap awal alam Dewa Naga, itu tidak berarti apa-apa baginya. Tapi dia memberiku perasaan bahwa itu hanya alam darah naga. Bodoh, jika Anda ingin menyembunyikan basis kultivasi orang yang begitu kuat, bagaimana Anda bisa merasakannya? Ada banyak diskusi, dan dari para pembudidaya biasa itu, banyak orang mengira Sangguan Mingxin tidak terlalu cantik, tetapi sosoknya sangat bagus, menggoda dan penuh hasrat. Tapi saat ini, mereka semua mengerti bahwa Sangguan Mingxin adalah mawar, dan itu masih mawar yang penuh dengan duri. Dan di daerah pusat kota Ruyi saat ini, terdapat sebuah istana yang sangat besar di sini. Sepintas, tak terhitung banyaknya istana yang padat dan sangat mewah. Tingkat kemewahan hanya sedikit lebih rendah daripada kerajaan Tanglin. Istana-istana ini, jika dibangun di atas gunung besar, tinggi dan rendah, besar dan kecil. Di tengah-tengah istana yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga mengelilingi sebuah danau kecil. Di dalam danau, terlihat sekelompok orang yang tampaknya biasa. Ada banyak wanita berdiri di sini, paruh baya dan muda. Dan di antara istana, itu makmur seperti pasar, dan orang-orang yang datang dan pergi, semua mengenakan pakaian sekte Ruyi. Sekte Ruyi adalah sekte dan keluarga. Keluarga ini disebut keluarga Gu. Dan gunung besar yang dibangun oleh kelompok istana disebut Tianshan. Tempat ini awalnya sepi, tetapi setelah pembentukan sekte Ruyi, tiba-tiba menjadi tempat yang makmur. Harus dikatakan bahwa kota Ruyi hanyalah sebuah kota,
dan tempat ini adalah penduduk sekte Rui yang sebenarnya. Banyak orang sedang duduk di istana dekat danau, dekat jendela. Orang-orang ini dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok mengenakan pakaian sekte Rui, sedangkan kelompok lainnya mengenakan pakaian seragam hitam. Di dada jubah hitam ini, dua karakter yang bertuliskan Jinsan. Orang-orang ini adalah orang-orang dari sekte Wuliu, Paviliun Jinsan. Secara kebetulan, di antara sekte pemberontak, ada sekte Lima Liu yang disebut Paviliun Jinsan. Di sisi sekte Rui, ada seorang pria paruh baya yang duduk di depan. Pria ini terlihat agak mirip dengan Gu Yunlei, mengenakan jubah emas, lukisan naga dan burung phoenix, dan terlihat penuh keagungan. Di belakangnya, sekelompok ahli sekte Rui berdiri dan memandang orang-orang di Paviliun Jinsan, berbicara dan tertawa, tetapi jauh di mata mereka, mereka sangat cemburu. Di Paviliun Jinsan, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tampaknya baru berusia 40-an. Orang ini bernama Disue, dan dia adalah penatua agung dari Paviliun Jinsan. Meskipun dia tampaknya baru berusia lebih dari 40 tahun, dia sebenarnya hidup selama lebih dari 300 tahun. Bisakah Master Sekte Gu memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan lelaki tua ini? Ucap Disue, dengan senyum di wajahnya. Ekspresinya tampak seperti pertimbangan, tetapi dalam kata-katanya, ada rasa agresif. Apalagi saat Disue sedang berbicara, akan ada cahaya merah berkedip di matanya dari waktu ke waktu. Setiap kali cahaya merah berkedip, Disue akan memancarkan aura berdarah yang kuat, yang membuat Master Sekte Rui, yang bernama Gu Qingtian mengerutkan kening. Masalah ini, hahaha. Gu Qingtian mengerang sedikit, dan segera tertawa. Sebelum dia bisa berbicara, tiba-tiba seorang anggota keluarga klan Gu datang dari luar dan mengatakan sesuatu di telinga Gu Qingtian. Orang-orang Sekte Rui dibagi menjadi dua tingkat, satu tingkat adalah murid Sekte Rui, dan tingkat lainnya adalah anggota keluarga langsung dari keluarga klan Gu. Meskipun mereka termasuk dalam Sekte Rui, anggota keluarga Gu jelas jauh lebih tinggi daripada murid Sekte Rui dalam hal status. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata pemuda ini, Gu Qingtian sedikit mengernyit, dan segera berkata, "Mundur dulu." Tapi, ucap pemuda itu ragu-ragu sejenak. "Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Biarkan para tamu merajalela untuk sementara waktu, setelah itu, aku akan mulai menyapu mereka." "Baik, Master," ucap pemuda itu menghela nafas pelan, dan kemudian mundur. Dan di belakang Gu Qingtian, ada seorang pria muda berdiri. Dalam pelukan pemuda ini, ada seorang wanita cantik yang menggairahkan, bahkan pada kesempatan ini, dia masih terus tertawa, dan telapak tangannya terus bergerak pada kedua gunung kembar wanita tersebut. Pria muda ini adalah Gu Yunlei. Tuan muda dari Sekte Rui benar-benar sangat bersemangat. Disue menatap Gu Yunlei dan berkata dengan batuk ringan. Gu Qingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seolah mendengar apa yang mereka katakan, keinginan di mata Gu Yunlei sedikit berkurang, dan dia berkata kepada Gu Qingtian, "Pak Tua Gu, apa yang dikatakan klan, tetapi Sekte Phoenix adalah sekelompok orang gila. Masih ada wajah yang ingin kau katakan?" Gu Qingtian menoleh dan menatap Gu Yunlei dengan galak. Tapi Gu Yunlei tidak takut, dan malah mencibir, "Itu hanya Sekte 8 Liu. Kenapa ayah marah karena mereka? Biarkan saja mereka berteriak di luar. Bisakah mereka menghancurkan kota Ruiku?" Mendengar ini, Gu Qingtian memelototi Gu Yunlei lagi, tetapi tidak banyak bicara. "Sekte Rui, apakah ada hubungannya dengan Sekte Phoenix?" Disue mengedipkan matanya dan segera tersenyum. "Dengan cara ini, jika Master Sekte Gu dapat menyetujui apa yang saya katakan, lelaki tua ini adalah tuannya. Hari ini banyak murid Paviliun Jinsan yang dipimpin oleh lelaki tua ini akan mengambil tindakan untuk membantu Sekte Rui dan memberantas sekelompok orang gila Sekte Phoenix itu. Bagaimana? Beritahu saya manfaat apa yang akan diperoleh orang tua ini setelah membantai sekelompok orang gila itu," ucap Disue. Ekspresi Gu Qingtian tenang, tapi dia sedang berpikir.
Sekte Master Gu tidak perlu memiliki begitu banyak kekhawatiran, sekarang ada terlalu banyak sekte untuk dikhianati, dan bahkan 10 sekte super teratas telah menutup diri dengan sendirinya, dan sekte kelas 1 itu telah dibuat. Aliansi kultivator sialan macam apa? Saya benar-benar berpikir bahwa itu dapat menahan serangan pasukan iblis saya. Sebuah cahaya merah menyala dalam tubuhnya, dan kemudian dia tersenyum. Jika Anda bergabung dengan saya, Anda akan segera mendapatkan dafas setan surgawi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dafas setan surgawi ini setidaknya dapat menggandakan kekuatan Anda dalam waktu singkat setelah berlatih. Ditambah dengan teknik Dragon Fusion dari Sekte Wishful, apa manfaat besarnya? Jadi saya tidak perlu membicarakannya lebih banyak, kan? Ucap Gu Qingtian menatap Disue, masih ragu-ragu. Bagaimana dengan ini? Disue berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan ketulusannya, jika Master Sekte Gu setuju dengan masalah ini, orang tua ini berjanji bahwa ketika pasukan iblis surgawi saya menyebar di sini, hal pertama yang harus dihancurkan adalah Sekte Phoenix. Bagaimana? Ini adalah ketulusan terakhir Paviliun Jinsan saya, jika Master Sekte Gu tidak setuju. Pada titik ini, mata berdarah Disue menunjukkan cahaya merah. Di antara lampu merah, ancamannya sangat jelas. Saat Gu Qingtian sedang merenung, dia menghela nafas dalam hati, bangkit dan tersenyum. Jadi, kalau begitu, aku akan merepotkan Penatua Disue. Hahaha. Tidak ada masalah atau masalah. Di masa depan, kamu dan aku akan menjadi anggota KAM yang sama. Hal kecil ini tidak cukup. Disue tertawa. Jika ini masalahnya, Penatua Nadi akan beristirahat di sini dulu, dan Gu akan sementara waktu berurusan dengan Sekte Phoenix. Gu Qingtian bangkit. Tidak. Disue melambaikan telapak tangannya dengan arogansi yang menakjubkan. Baru saja orang tua itu telah mengatakan bahwa dia akan membiarkan saya Paviliun Jinsan maju dan menyingkirkan momok dari Sekte Phoenix di luar. Tentu saja, saya tidak bisa melanggar kata-kata saya. Suke, Disue berkata dengan ringan. Di belakangnya, seorang lelaki tua segera datang. Rambut lelaki tua itu sebenarnya berwarna merah darah. Matanya berkedip merah dari waktu ke waktu, dan dia sedikit membungkuk. Kau bawa murid dari Paviliun Jinsan dan pergi keluar. Semua anggota Sekte Phoenix, bunuh mereka dan jangan sisakan satupun, ucap Disue. Baik, orang tua itu mendongak dengan seringai, dan bahkan berbalik dan mundur. Master Sekte Gu, Anda dan saya di sini, mengobrol dan minum anggur, sambil melihat pertunjukan orang-orang dari Sekte Phoenix, betapa menyedihkan kematian mereka. Ucap Disue memandang Gu Qingtian lagi, tertawa, melambaikan telapak tangannya, dan segera tirai tipis muncul di atas istana. Di dalam tirai cahaya itu, semua orang dari Sekte Phoenix berdiri di atas daun, dan pemimpinnya adalah Su Han. Orang ini Su Han, Su Baliu. Ucap Disue, itu dia. Sebelum Gu Qingtian dapat berbicara, Gu Yunlei di belakangnya menunjukkan kemarahan dan mendengus dingin, bajingan ini, bahkan wanitaku, dia berani merebutnya, dan sekarang dia benar-benar berani datang ke Sekte Rui saya. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Disue berkata dengan ringan. Gu Yunlei kaget, dan segera tersenyum dingin, jangan bunuh orang ini dulu, dan hancurkan basis budidayanya. Aku akan bermain di depannya dengan wanita jalang bernama Sangguan Mingxin. Ketika saatnya tiba, saya akan melihat ekspresinya, hahaha. Sungguh semangat pemuda, benar-benar bersemangat, ucap Disue mengangguk, segera mengirimkan suaranya, lalu mengambil anggur dan menyeruputnya dengan lembut. Di tempat lain, di saat yang sama, dalam kehampaan di atas kota Rui, Su Han sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke arah pusat kota Rui. Tatapannya tampak menembus puluhan mil jauhnya, melihat sekelompok aula, dan melihat orang-orang di aula itu yang sedang minum anggur dan sedang mengobrol melihat ke arahnya. Kesadaran sucinya menyapu langsung, tetapi ketika dia tiba di istana ini, dia tiba-tiba meledak menjadi darah. Cahaya darah melawan roh suci Su Han. Roh suci aktif. Wash. Su Han mendengus,
dan dengan gedebuk pikiran ilahi, darah dan cahaya menembus, dan segera menyapu Gu Qingtian, Di Sui, Gu Yunlei dan lainnya. Dan pikiran sucinya menyapu, membuat Gu Qingtian dan Di Sui sama-sama mengerutkan kening, tetapi mereka tidak peduli. Segera, pikiran ilahi ini diterima, Su Han sedikit mengernyit, akhirnya mengulurkan tangan, dan berkata dengan ringan, Sekte Rui telah memberontak dengan iblis surgawi, ada aura yang mengerikan di sini, kalian semua tidak akan dimaafkan. Bantai mereka semua, jangan sisakan satu pun. Baik, di belakangnya, Sangguan Mingxin, Liu Yun, dan Hong Chen segera menganggukkan kepala. Dan para pembudidaya biasa itu terkejut saat mendengar kata-kata Su Han. Pemberontakan, Sekte Rui memberontak, bagaimana ini mungkin? Rui Sekte adalah sekte ke-6, sekte terkuat dari kerajaan Dongling, bagaimana bisa memberontak? Bencana belum menyebar di sini. Ruizong sama sekali tidak mungkin untuk memberontak, tetapi semua sekte pemberontak adalah tempat di mana malapetaka menyebar. Su Baliu ini hanya ingin menggunakan kata-kata ini untuk membuatku menunggu untuk tidak bergabung dengan Sekte Rui. Ya, Sekte Rui memiliki teknik sihir yang mengintegrasikan kekuatan naga. Semakin banyak orang, semakin kuat. Su Baliu ini benar-benar licik. Ada banyak perbaikan longgar bersenandung dingin, terlepas dari apakah Su Han dan yang lainnya dapat mendengarnya. Dan dengusan dingin mereka secara alami jatuh ke telinga Su Han, di telinga banyak murid dari Sekte Phoenix. Para murid dari Sekte Phoenix menoleh pada saat yang sama. Pada saat ini, tatapan mereka menyapu para pembudidaya biasa di bawah, dan niat membunuh memenuhi mata mereka. Abaikan mereka, itu hanya sekelompok idiot. Su Han berbicara dengan ringan, lalu tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Dalam pandangannya, ada ribuan sosok bergegas menuju tempat ini. Ribuan sosok berdiri di atas sebuah batu besar, batu itu sepertinya bisa mengapung sendiri, menuntun mereka melintasi langit dan mendesing. Ruizong akhirnya tidak tahan. Sangguan Mingxin bergumam, bukan dari Sekte Rui. Su Han menggelengkan kepalanya, senyum muncul di sudut mulutnya, ini, ada yang lain. Sangguan Mingxin terkejut, dan segera menyapu pikiran spiritualnya, dan mengerutkan kening, pakaian di tubuh mereka, apakah Sekte Wuliu, Paviliun Jinsan? Bukankah Paviliun Jinsan memberontak? Liu Sui juga mengerutkan kening. Karena itulah saya mengatakan bahwa Ruizong telah memberontak, ucap Su Han. Boom! Di atas kekosongan, batu terbang besar terbang melintasi langit, ribuan sosok, dipimpin oleh seorang lelaki tua, itu adalah Suke yang sebelumnya diperintahkan Di Sui. Matanya dingin dan suram, menatap Su Han dan yang lainnya, menghentikan batu besar itu, dan suara dingin datang 3 mil jauhnya. Apakah Anda Su Baliu? Su Han menatapnya dan mengabaikannya. Sangat sombong, saya adalah Suke, salah satu dari 3 tetua di gerbang dalam Paviliun Jinsan. Sebagai tetua gerbang dalam dari sekte tingkat 5, Paviliun Jinsan, saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda. Ucap Suke lagi mendengus dingin. Pengkhianat, ditolak oleh orang lain, berbicara denganmu, mengotori mulutku. Su Han akhirnya berbicara, nadanya datar, tapi kata-katanya sangat tajam. Ditolak orang lain. Hahaha, Suke tiba-tiba tertawa, Su Baliu Su Baliu, apakah kamu tahu orang yang mengetahui masalah saat ini adalah seorang Junji? Sekarang benua Longwu berkuasa, 10 sekte super semuanya diblokir. Pemberontakan sekte kelas 1 dari bawahan, pemisahan-pemisahan, dan bahkan tanah kering, aliansi biksu macam apa yang telah dibentuk, apakah menurut Anda kesombongan Anda dapat mengalahkan kehancuran realitas? Ekspresi Su Han tetap tenang, tapi tatapannya agak tidak sabar. Para biksu di bawah, ketika mereka melihat bahwa pengunjung itu bukanlah Sekte Rui, tapi Paviliun Jinsan, mereka semua tercengang. Jin, Paviliun Jinsan, mereka berani keluar, memberontak melawan sekte, tidak berhubungan dengan Longwu, dan ditolak oleh orang-orang di dunia. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan dunia?
Tidak heran Master Sekte Su berkata bahwa Sekte Ruyi telah memberontak, dan orang-orang dari Paviliun Jinsan benar-benar muncul di Ruizong, dan terlihat seperti ini, jelas untuk membantu Sekte Ruyi bergerak. Sekte Ruyi juga memberontak. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.